Pada kesempatan kali ini, kami izin untuk mempresentasikan review jurnal kami untuk mata kuliah Keuangan Korporat Internasional. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Sylvia, Maria, Christian, Leonardo, dan Evan. Bab 1. Isu masalah dan alasan penelitian. Isu atau masalah penelitian. Proses globalisasi dapat menyebabkan kegiatan dan aktivitas ekonomi global atau globally unified. Perubahan ini dapat terjadi pada ekonomi suatu negara dan bergerak secara cepat dan dapat mempengaruhi ekonomi negara lain, terutama negara-negara yang dapat menjadi partner ekonomi atau mempunyai hubungan suatu ekonomi yang sangat erat. Perubahan-perubahan dalam aktivitas ekonomi dapat tercermin dalam perubahan dan fluktuasi nilai mata uang, dan perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan eksportir atau importir akan menghadapi beberapa kecemasan, depresi, dan atau apresiasi supaya dapat mengantisipasi aktivitas para spekulan mata uang yang dapat mempengaruhi nilai mata uang. Secara umum, proses ini dapat mempengaruhi nilai tukar, yaitu terdiri dari faktor fundamental, faktor teknis, faktor psikologis, dan faktor spekulasi. Sedangkan secara tidak langsung, penawaran atau supply dan permintaan atau demand dari suatu mata uang dipengaruhi oleh suatu neraca pembayaran, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, peraturan dan kebijakan pemerintah. Dan juga terdapat teori makroekonomi yang dapat mempengaruhi 4 faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar, yaitu tingkat suku bunga, tingkat inflasi, peredaran uang, dan neraca pembayaran. Faktor pertama merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi dan menentukan nilai tukar. Neraca pembayaran dapat mempertimbangkan lebih banyak faktor ekonomi dibandingkan ketika lainnya. Pengaruh tingkat inflasi terhadap kurs mata uang asing dapat terjadi purchasing power parity theory atau PPPP, atau teori kesamaan daya beli PPPP absolut, dan yang juga disebut law of one price atau LOP, merupakan suatu harga suatu barang atau produk yang sama di dua negara yang berbeda dan akan dapat dinilai bahwa ini merupakan dalam mata uang yang sama. Jika ada perbedaan di harga dalam mata uang yang sama, maka akan ada perubahan permintaan sehingga harga barang dapat juga berubah. Konsekuensinya, perubahan harga yang terjadi dapat berakibat pada penyesuaian nilai tukar. Perubahan nilai tukar dapat berpengaruh langsung terhadap perkembangan harga barang dan jasa di dalam negeri, dan adanya perubahan nilai tukar mata uang ini juga dapat berdampak pada apresiasi dan depresiasi mata uang, dan juga nilai tukar sebuah mata uang ditentukan oleh relasi penawaran, permintaan, atau supply demand atas mata uang tersebut. Jika permintaan mata uang meningkat dan penawaran tetap menurun, maka nilai tukar mata uang itu akan naik. Kalau penawaran sebuah mata uang meningkat, sementara itu jika permintaan tetap atau menurun, maka nilai tukar mata uang itu akan melemah. Nilai tukar rupiah melemah karena penawaran atasnya tinggi, dan jika permintaan rendah akan berdampak pada neraca pembayaran suatu negara yang dapat menyangkut arus perdagangan dan lalu lintas modal. Arus perdagangan dapat dipengaruhi oleh kebijakan nilai tukar dan berguna untuk menjaga daya saing ekspor dan menekan impor, untuk mengurangi defisit transaksi berjalan, dan dapat berpengaruh dalam kebijakan nilai tukar terhadap perekonomian sisi, yaitu permintaan dan penawaran. Perubahan permintaan dan penawaran dapat terjadi dari akibat perdagangan barang dan juga jasa. Perubahan aliran modal, aktivitas pemerintah, perubahan cadangan devisa, dan juga dapat berpengaruh dalam perubahan keadaan sosial politik suatu negara. Perubahan pada kurs dapat terjadi dalam dua arah yang berlawanan, yaitu sebagai depresiasi atau melemah, atau apresiasi atau menguat. Apabila kondisi lainnya tetap depresi, maka mata uang suatu negara membuat harga barang-barangnya menjadi lebih murah bagi pihak luar negeri. Alasan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang
dan bertujuan untuk mengetahui apakah faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai tukar secara signifikan jika independen. Penelitian ini juga bertujuan agar pembaca mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai tukar seperti melakukan perdagangan internasional. Bab 2, tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Teori yang mendasar dan penjelasannya. Menurut Miranda S. 1993, berdasarkan sudut pandang teori makroekonomi, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar, yaitu tingkat suku bunga, tingkat inflasi, peredaran uang, dan neraca pembayaran. Ketiga faktor yang pertama merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi dan menentukan penentuan nilai tukar. Neraca pembayaran ekspor-impor merupakan faktor yang cukup kompleks karena mempertimbangkan lebih banyak faktor ekonomi dibandingkan ketiga lainnya. Inflasi dengan nilai tukar. Menurut Nopirin 2013-25, inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Pengaruh tingkat inflasi terhadap kurs mata uang asing dapat dijelaskan dengan menggunakan teori Purchasing Power Parity Theory, yang bisa disebut dengan PPP, atau teori paritas daya beli. Jika terdapat perbedaan harga dalam mata uang yang sama, maka akan perubahan permintaan sehingga harga barang juga berubah. Konsekuensinya adalah perubahan harga yang terjadi akan berakibat tidak penyesuaiannya nilai tukar. Yang kedua, tingkat suku bunga dengan nilai tukar. Keterkaitan tingkat suku bunga dengan nilai tukar dapat dijelaskan dengan menggunakan teori interest rate parity yang disingkat dengan IRP. Teori IRP merupakan salah satu teori yang paling dikenal dalam keuangan internasional yang menerangkan bagaimana hubungan bursa mata uang asing dengan pasar uang internasional. Teori ini menyatakan bahwa perbedaan tingkat suku bunga pada pasar uang internasional akan cenderung sama dengan forward rate premium atau yang diskon. Peredaran uang dengan nilai tukar. Keterkaitan peredaran uang dengan nilai tukar itu di mana jumlah uang beredar akan berdampak pada pergerakan nilai tukar, di mana jumlah uang beredar bergantung kepada penawaran uang tersebut. Jika penawaran atas suatu mata uang meningkat, maka nilai akan terdepresiasi. Sedangkan, jika penawaran atas suatu mata uang menurun, maka nilai mata uang tersebut akan terapresiasi. Ekspor dengan nilai tukar. Menurut Nopirin 2011, ekspor merupakan bagian penting dari perdagangan internasional. Pengaruh ekspor terhadap perdagangan internasional dan perkembangan ekonomi sebuah negara sangat besar. Hal ini disebabkan karena tidak semua negara memiliki potensi sumber daya alam atau tenaga yang sama. Ada negara yang kaya dengan sumber daya tertentu namun tidak memiliki sumber daya lain untuk masyarakat. Import dengan nilai tukar. Import adalah proses pembelian barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Menurut Nopirin 2011, tingkat impor dapat dipengaruhi jika terdapat hambatan peraturan perdagangan, seperti pemerintah menaikkan tarif pajak pada produk impor, di mana pajak akan dibayar langsung oleh importir yang kemudian akan membebankan kepada konsumen berupa harga lebih tinggi dari produknya, sehingga kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di negara-negaranya dibatasi. Dengan hipotesis, pada hipotesis ini menggunakan 5 hipotesis. Hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh signifikan antara inflasi terhadap nilai tukar. Hipotesis kedua, terhadap pengaruh signifikan antara suku bunga terhadap nilai tukar. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh signifikan antara jumlah uang beredar terhadap nilai tukar. Hipotesis keempat, terhadap pengaruh signifikan antara ekspor terhadap nilai tukar rupiah. Hipotesis kelima, terhadap pengaruh signifikan antara impor terhadap nilai tukar rupiah. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Variabel dan definisi operasional. Yang pertama, tingkat inflasi. Data tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian menggunakan data kuartal pertama pada tahun 2006 hingga kuartal kedua pada tahun 2010 di Indonesia dan USA. Yang kedua, tingkat suku bunga. Data tingkat suku bunga yang digunakan dalam penelitian menggunakan data kuartal pertama pada tahun 2006 hingga kuartal kedua pada tahun 2010 di Indonesia dan USA. Yang ketiga, money supply. Data money supply yang digunakan dalam penelitian menggunakan data kuartal pertama pada tahun 2006 hingga kuartal kedua pada tahun 2010 di Indonesia dan USA.
Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini menggunakan data kuartal dari tiap negara, yaitu Indonesia dan USA, dengan jangkauan kuartal pertama pada tahun 2006 hingga kuartal kedua pada tahun 2010. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah inflasi, suku bunga, dan money supply dari tiap negara, di mana menggunakan 18 sampel data dari lingkup waktu kuartal pertama pada tahun 2006 hingga kuartal kedua pada tahun 2010. Metode pengolahan data. Metode yang digunakan penelitian adalah regresi linear berganda. Berikut persamaan yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan rumus sebagai berikut. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya pada tabel ketiga yaitu perbandingan perubahan pada money supply dengan perubahan nilai tukar sebenarnya. Jadi tabel ketiga ini menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga tidak sepenuhnya dipengaruhi sendiri oleh peredaran mata uang. Sebagai contoh, pada tahun 2009 kuartal 2 diperoleh hasil 7,92%, sedangkan perubahan nilai tukar terhadap dolar AS yang sebenarnya ialah 15,57%. Dari ketiga tabel yang ada tadi dapat dilihat bahwa tiga faktor tersebut tidak menentukan perubahan nilai tukar secara keseluruhan jika mereka terpisah dari pengujian yang telah dilakukan serta perhitungan statistik yang dilakukan oleh penulis. Diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, yaitu persen ER sama dengan 1,104 ditambah 0,140 dalam kurung persen ERI kurangi I kemudian ditambah 1,942 dalam kurung M1H dikurangi M1F ditambah 0,008 dalam kurung IH dikurangi IF ditambah 0,344 dalam kurung EH dikurangi EF. Kemudian yang kedua ada hasil estimasi model yang berdasarkan dari jurnal pendukung. Jadi berdasarkan tabel yang berisi hasil olahan data penulis jurnal pendukung bahwa nilai probabilitas variabel ekspor neto yaitu sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 atau alfa sama dengan 5%. Secara statistik, variabel ekspor neto memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas dolar AS. Sedangkan nilai probabilitas variabel inflasi yaitu sebesar 0,1387 lebih besar dari 0,05 atau dari alfa sama dengan 5%. Artinya, variabel inflasi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas dolar AS. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya masuk ke pembahasan hasil penelitian. Jadi hasil pengujian hipotesis 1, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil bahwa variabel inflasi ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel nilai mata tukar. Dalam artian, peningkatan dari selisih inflasi antar kedua negara bersangkutan itu akan meningkatkan nilai mata tukar antar kedua negara. Demikian pula sebaliknya. Nah, hal ini sendiri disebabkan karena peningkatan inflasi domestik akan menurunkan selisih inflasi antar kedua negara bersangkutan yang menyebabkan kenaikan harga barang di Indonesia. Kemudian kenaikan harga barang ini akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan barang dari negara luar sehingga menurunkan nilai tukar mata uang. Hal sebaliknya juga dapat terjadi. Kenaikan inflasi negara luar akan menyebabkan kenaikan harga barang di negara tersebut yang berimbas pada menurunnya permintaan terhadap barang tersebut dan menurunkan permintaan terhadap mata uang negara bersangkutan menyebabkan kenaikan nilai tukar mata uang domestik. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis 2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil bahwa variabel suku bunga memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel nilai mata tukar. Dalam artian, peningkatan dari suku bunga akan meningkatkan nilai tukar mata uang secara tidak signifikan, demikian pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena harapan akan imbal hasil atau expected return dari sebuah investasi ke suatu negara akan meningkat seiring dengan peningkatan suku bunga negara tersebut. Sehingga saat nilai suku bunga dari suatu negara tinggi, maka semakin banyak investor asing dan lokal yang berminat untuk melakukan investasi di negara tersebut yang berimbas pada penguatan atau kenaikan dari nilai tukar.
Selanjutnya, hipotesis ketiga. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil bahwa variabel jumlah uang beredar itu akan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel nilai mata tukar. Dalam artian, peningkatan jumlah uang beredar secara domestik itu akan menurunkan nilai tukar dari mata uang, demikian pula sebaliknya. Hal ini disebabkan ketika pemerintah menambah jumlah uang beredar, maka masyarakat akan memiliki dorongan untuk membelanjakan uang tersebut. Tingkat pembelanjaan yang meningkat ini tidak dapat diimbangi oleh peningkatan produksi, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penawaran dan permintaan yang berujung pada kenaikan harga atau biasa disebut inflasi. Nah, inflasi ini kemudian akan menyebabkan penurunan dari nilai mata tukar domestik. Selanjutnya, pengujian hipotesis 4. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil bahwa variabel ekspor ini akan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap variabel nilai mata tukar. Dalam artian, peningkatan ekspor dari suatu negara akan menyebabkan penurunan nilai tukar mata uang negara tersebut relatif terhadap negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena peningkatan ekspor akan meningkatkan juga jumlah mata uang domestik yang beredar dalam negeri. Penambahan jumlah uang beredar ini akan memiliki dampak penurunan dari nilai tukar mata uang domestik. Selanjutnya ada hasil pengujian hipotesis 5. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil bahwa variabel impor akan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel nilai mata tukar. Dalam artian, peningkatan impor dari suatu negara akan menyebabkan peningkatan nilai tukar mata uang negara tersebut relatif terhadap negara bersangkutan. Hal ini disebabkan karena peningkatan impor akan meningkatkan jumlah permintaan terhadap mata uang asing, di mana peningkatan jumlah permintaan ini akan berimbas pada kenaikan nilai mata uang domestik. Bab 5 penutup. Konklusi dari pengujian statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa ketiga faktor yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan money supply ditambah dengan faktor nilai tukar pada periode atau kurun waktu sebelumnya akan memberikan pengaruh pada perubahan pada nilai tukar. Perubahan nilai diperoleh melalui hasil selisih dari inflasi, suku bunga, dan money supply dari periode sebelumnya yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Penggunaan faktor-faktor ini menyebabkan perbedaan hasil dan dari persamaan regresi yang diperoleh di mana disebabkan oleh banyaknya faktor. Implikasi perubahan nilai tukar dipengaruhi perubahan kurs yang berlawanan, yaitu sebagai depresiasi melemah atau apresiasi menguat. Jika mata uang depresiasi, maka harga barang menjadi lebih murah bagi pihak luar negeri. Namun, jika mata uang mengalami apresiasi, maka harga barang menjadi lebih mahal. Rekomendasi, nilai tukar dipengaruhi oleh harga barang, maka dalam melakukan pertukaran nilai tukar perlu mempertimbangkan tingkat permintaan mata uang dan penawaran terhadap nilai tukar mata uang. Dan juga pembaca perlu memperhatikan faktor inflasi, tingkat suku bunga, ekspor, dan impor. Sekian dan terima kasih.